Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang, berkah dalem. Apa kabar? Baik atau baik? Baik atau baik? Luar biasa. Senggol dong. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil, bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Dalam peristiwa ini kita bisa merenungkan beberapa hal yang perlu, terutama ketika kita diingatkan akan pesta pelindung kita yang baru saja kita rayakan pertama kali karena terjadi pergeseran pilihan semula tanggal 29 atau 26? 26 Juni atau 29 Juni? Ya kan? Artinya untuk tanggal 25 Januari baru kita rayakan sekarang. Maka pantas perayaan pesta pelindung yang ditetapkan yang baru ini pantas kita rayakan dengan gembira. Maka selain nanti kita pesta dalam perayaan Ekaristi, kita juga akan pesta dalam perayaan bersama. Semoga panitia tidak kebingungan karena berpikir cukup atau tidak. Kalau tidak cukup nanti segera menyampaikan ke Romo Paroki untuk segera memesan nasi oseng. Nasi oseng, bukan nasi goreng, nasi oseng. Kalau goreng itu minyaknya banyak, karena minyaknya sedikit, nasi oseng atau canasi. Injil yang baru saja kita dengarkan sangat jelas bahwa Yesus mengutus para murid untuk memberitakan apa tadi? Injil. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Injil adalah kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Tentang tindakan Allah yang telah menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dunia. Bukan hanya manusia, tetapi dunia. Maka setiap saat kita Ekaristi selalu kita berseru, anak domba Allah yang menghapus dosa, bukan hanya dosa kita. Betul? Yang menghapus dosa dunia. Inilah kabar gembira sukacita karena Tuhan telah bertindak untuk menyelamatkan dunia. Maka keselamatan ini tidak hanya bermakna bagi kita manusia saja, tapi keselamatan ini juga harus dialami oleh semua makhluk. Maka tadi, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Lalu kepada siapa saja itu selain manusia? Selain manusia kepada siapa jadinya? Segala makhluk. Terus segala makhluk itu diantaranya apa saja? Sapi, domba, termasuk bekicot, kecapung, semut, Jeff. Semut, Jeff. Sekarang sukanya bekicot. Apa bedanya bekicot dengan keong? Ya, kalau bekicot berawalan dengan B, kalau keong berawalan dengan K. Jadi keselamatan ini harus kepada semua makhluk, maka semuanya harus selamat.
maka tepat setiap kali kita merayakan Ekaristi, seruan kita adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sehingga berlaku untuk semua, tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang di wilayah kota, tapi juga berlaku untuk wilayah yang lain, termasuk desa. Tapi untung Paroki Nganjuk itu tidak punya umat yang dari desa. Semuanya kota. Maka kan selalu saya katakan Nganjuk Raya, Rejoso Raya, Trite, Jati Kampir, Loceret, Macanan, pokoknya semua raya. Semua harus merasakan kasih Allah secara raya. Raya itu artinya apa? Besar. Maka bagi mereka yang merasa kecil, jangan merasa kecil. Pembebasan Allah menjadikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Anda sekalian merasa besar. Besar hatinya, besar semangatnya, besar harapannya, besar cita-citanya. Sepenting aja besar hutangnya. Amin. Yang kedua, dari pewartaan Injil itu, Allah mengharapkan adanya iman. Jadi yang pertama, Yesus mengutus para murid memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan kemudian Yesus juga merindukan dari pewartaan Injil itu, dari pewartaan sukacita itu, betul-betul menghasilkan, menumbuhkan iman, kepercayaan. Jadi tidak sekedar hanya didengar, tapi pewartaan kabar sukacita itu merasuk dalam hati dan menumbuhkan dalam hati yang terdalam kepercayaan, iman. Dan kepada mereka yang memiliki iman kepercayaan yang kemudian ditandai dengan baptis, maka akan diselamatkan. Di sini mau saya katakan bahwa pertama-tama orang diselamatkan bukan karena dibaptisnya, tetapi karena percayanya. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka yang muncul pertama harus percaya dulu. Percaya akan apa? Percaya akan pemberitaan Injil. Maka dari itu kita menjadi salah satu bagian dari yang percaya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang betul-betul mampu menanggapi panggilan Allah serta pewartaan Injil Allah yang diserukan kepada segala makhluk, termasuk kepada kita semua. Lalu Yesus menjelaskan, lah tandanya orang percaya itu seperti apa? Jadi orang yang percaya itu diberi tanda-tanda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi dalam Injil sangat jelas. Inilah tandanya orang yang percaya. Yang pertama, kepada mereka yang percaya diberi kuasa mengusir setan. Bisa mengusir setan semua? Pernah melihat setan Bapak Ibu? Siapa yang sudah pernah melihat setan? Belum ada yang melihat setan? Belum? Serius? Putri ngadek Put? Coba kamu berdiri Put. Ngadekos dulu. Nah, tapi ini bukan setan. Lalu Bapak Ibu udah mikir, oh setan kok gede ngono ya? Enggak. Tentu kita semua tidak berarti kalau kita diberi kuasa mengusir setan langsung ketika ada orang agak kerasukan langsung, pergi kau usir. Tentu tidak seperti itu. Mengusir setan berarti orang diberi kuasa untuk melepaskan diri dari belenggu kejahatan. Orang yang percaya berarti berani melepaskan diri dari belenggu kejahatan. Kejahatan dalam hatinya, kejahatan dalam pikirannya,
hatinya menjadi bersih, pikirannya menjadi bersih, tidak overthinking. Orang yang selalu overthinking itu berarti dikuasai maka berarti imannya sedang jalan-jalan. Kalau masih memiliki iman, maka ketika muncul overthinking, langsung diusir. Hei setan, pergilah dari diriku, aku mau touring ini. Atau malah, aku ikut. Berarti yang ikut berarti kok ya krasa lo tak ingeti tol, padahal aku sing melok. Kalau Romo Joko yang touring dan aku yang ikut, berarti aku ya kurang ajar enggak? Lalu diberi level, sesama setan dilarang saling mendahului ya tak? Jadi sebenarnya setan itu tidak perlu harus kita gambarkan non jauh di sana Bapak Ibu Saudara-saudara. Setan yang dimaksudkan Yesus, ku beri kuasa untuk mengusir setan, berarti mampu menghadapi, mampu melepaskan diri dari kekuatan, dari kuasa kejahatan yang ada dalam dirinya. Dan ini justru yang lebih berbahaya. Kalau setan berada di luar kita, kita pergi sudah beres. Repotnya itu setan yang ada di dalam diri kita. Pikiran buruk yang selalu kita bawa, hati kita yang jahat yang selalu kita bawa, ini justru repot. Neng pasar melok, neng mall mana? Mall pelayanan publik. Jalan-jalan melok, neng toko. Ini yang berbahaya. Maka seringkali orang yang selalu dikuasai dengan kejahatan itu dikatakan wong kok atine enek wulune. Oke, nek wong jahat ki atine enek wulune, terus pikirane enek rambute. Maka dari itu gampang keri. Kenapa dikatakan atine kok berbulu? Karena gampang keri, gampang risih, gampang tersinggung. Dikatakan lemu ngono langsung tersinggung. Apa meneh katakan gajah. Wes entek ngamek kurang golek put. Inilah sebenarnya gambaran kita selalu dikuasai kejahatan. Maka Yesus menyatakan bagi kita yang percaya kita diberi kuasa untuk mengusir kejahatan itu dalam diri kita. Yang kedua, tadi dikatakan berbicara dalam bahasa baru. Orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang mendalam akan mampu berbicara dalam bahasa yang baru. Apa itu bahasa yang baru? Bahasa yang menyatukan. Bahasa yang menyatukan tidak lain adalah bahasa hati, bahasa kasih. Bukan bahasa yang memecah belah. Orang yang percaya ditandai dengan bahasa yang menyatukan. Maka bahasa yang menyatukan tidak lain adalah bahasa hati. Bahasa hati itu lebih banyak adalah bahasa isyarat. Enggak perlu ngomong dengan verbal, orang itu sudah tahu maksudnya. Inilah sebenarnya bahasa hati tidak lain adalah bahasa cinta. Tidak perlu banyak kata, tapi orang otomatis akan bersama karena klop. Yang berikutnya, mereka akan memegang ular. Loh, apalagi nih ular ini? Kok enggak gajah ya? Memegang ular. Mereka akan memegang ular.
Orang yang memegang ular, berani memegang ular berarti berani menguasai, bisa menghandle ular itu. Dalam perjanjian lama, ular dilambangkan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai iblis, sebagai syaiton, sebagai yang mempengaruhi, sebagai yang menyesatkan, licik, tapi menyesatkan, pandai juga. Jadi ular itu memang cerdik loh, digambarkan. Kecerdikannya sampai membawa Hawa akhirnya tersesat. Lah, setelah Hawa tersesat, ngajak Adam ikut maka akhirnya tersesat rame-rame, berjemaah. Maka ketika Yesus mengatakan, kamu yang memiliki kepercayaan iman akan berani memegang ular, berarti berani juga untuk tidak disesatkan. Karena penyesatan sudah kupegang, ada dalam kuasaku. Bukan aku dalam kuasamu, tapi engkau dalam kuasaku. Memegang ular tidak mudah disesatkan dan selalu berani memilih Allah dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, Yesus juga memberikan kekuatan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apakah kita perlu minum racun rame-rame? Di kamar saya ada baygon. Tentu tidak seperti itu yang dimaksudkan Yesus. Minum racun berarti orang tidak mudah keracunan, tidak mudah dipengaruhi oleh racun dunia, tidak mudah dipengaruhi, tetapi memiliki prinsip dan tidak mudah larut dalam kejahatan sosial. Orang yang memiliki kepercayaan akan tawar ketika berhadapan dengan berbagai hal yang menggoda, yang bisa menghancurkan hidupnya. Iman kita kepada Yesus sungguh mengubah hati dan hidup kita, agar semakin berguna bagi kehidupan sesama dan segala makhluk, segala alam semesta, lingkungan hidup, dan berbagai hal yang diciptakan oleh Allah. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang bertobat telah membiarkan dirinya untuk dibentuk oleh Allah, oleh kasih Allah sendiri, dan menyediakan diri untuk membangun kehidupan dan membuka semakin banyak orang untuk diselamatkan. Hari ini kita merayakan pesta pelindung paroki kita di bawah Santo Paulus Rasul. Maka marilah kita bersama dengan Santo Paulus Rasul dalam kesatuan dengan Kristus sendiri, kita juga membuka hati kita untuk diperbarui terus-menerus dan semakin mempererat diri kita dengan Allah, agar kita semakin diberi kuasa untuk terus-menerus mampu menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, dan kita diperkenankan menjadi sarana keselamatan rahmat Allah untuk keselamatan semua orang, dan dengan demikian semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Allah memberkati kita.